Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan berbagi informasi tentang masalah menjaga makanan gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu bertanya-tanya tentang Pak, sampai kapan nih saya harus menjaga makanan gitu teman-teman, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang selalu ingin mengkonsumsi makanan-makanan pantangan gitu teman-teman, karena kita itu sudah mulai bosan ya dengan menjaga makan kita sendiri gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami pantang makan, kemudian bingung mau sampai kapan kita menjaga makan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti paham, biar kalian nanti mengerti, dan ketika paham dan mengerti kalian bisa menyadarinya sendiri gitu teman-teman tentang pantangan makanan. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tentang hal yang lainnya, tolong tonton video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share. Dan bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah saya share. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu menjaga jenis makanannya gitu teman-teman ya. Apakah itu penting? Sangat penting sekali teman-teman ya. Untuk menjaga jenis makanan itu sangat penting sekali buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kenapa saya katakan kenapa penting sekali? Karena untuk gangguan pencernaan alangkah baiknya kalian menjaga makannya gitu teman-teman. Mari berpikir secara logika. Kalau seandainya sensasi medisnya kalian, sensasi dari asam lambungnya masih ada, taruh misalkan kalian itu pencernaannya sedang tidak benar gitu teman-teman ya, sering panas gitu teman-teman ya, ada panas dalam juga gitu. Dan kalau seandainya kalian tidak menjaga makannya, mau sampai kapan membaiknya? Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Berpikir logikanya beginilah. Ketika kalian perut terasa panas, itu karena memang panas dalam, ditambah lagi kalian mengkonsumsi yang pedas-pedas, apakah akan cepat membaik? Kan tidak teman-teman ya. Kemudian kalian sering kembung, begah gitu. Kemudian kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menambah rasa kembungnya. Contoh misalkan kalian sedang kembung, kemudian makan atau mengkonsumsi umbi-umbian. Nah itu teman-teman, apakah akan lebih membaik? Kan tidak, malah kembungnya juga akan semakin membesar. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kalian kembung, mari berpikir secara logika. Apakah kalian boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang bersoda? Kan itu akan semakin tambah kembung teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sedang terkena gangguan asam lambung atau medisnya gitu teman-teman ya, kalian wajib sekali menjaga jenis makanannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memperparah gitu teman-teman ya. Nah itu, dan ketika kita semakin nggak nyaman, semakin parah, itu pasti nggak nyaman sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, apakah kita itu wajib menjaga jenis makanannya?
Sangat wajib sekali teman-teman jikalau kalian ingin cepat membaik dengan sempurna gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu merasa jenuh ya. Selalu merasa jenuh, selalu merasa bosan dengan makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari padahal itu aman. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya di situ timbul pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran teman-teman ya. Itu yang saya alami juga dulu gitu teman-teman ya. Mau sampai kapan ini saya menjaga makannya? Mau sampai kapan saya menjaga jenis makanannya? Nah itu teman-teman ya. Nah dulu juga sebelum paham, sebelum mengerti, ternyata ya bisa membingungkan juga teman-teman. Karena di sisi lain kita rindu ya, rindu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, taruhlah itu misalkan makanan pantrangan gitu teman-teman, sebetulnya kalian bisa dengan catatan kalau seandainya pencernaan kaliannya itu sudah membaik teman-teman ya, dengan tanda-tanda kalian sudah tidak mengalami kembung lagi gitu teman-teman, kalian sudah tidak mengalami ulu hatinya terasa sakit. Nah itu teman-teman, kemudian sudah tidak merasa lagi panas di bagian lambung atau di bagian perutnya. Nah itu teman-teman, kemudian sudah tidak merasakan dada terasa panas gitu. Kemudian ada panas dalamnya juga dengan ditandai misalkan mulut terasa panas, mulut terasa pahit gitu teman-teman ya. Itu sensasi dari medis atau sensasi dari asam lambungnya kalau seandainya tidak normal gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih mengalami hal seperti itu, berarti itu pure kalian itu asam lambungnya belum normal teman-teman ya. Nah apakah kita itu harus menjaga jenis makanannya? Harus sekali teman-teman, dan itu wajib hukumnya kalau seandainya kalian ingin cepat membaik. Saya juga dulu seperti itu teman-teman, ketika ketika tidak fokus dengan jenis makanannya, ketika dengar dari orang lain atau misalkan dari tetangga yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, walaupun itu sekalipun dokter gitu teman-teman ya, bebas saja makan katanya, bebas saja makan. Nah ketika waktu mencoba membebaskan makan, ternyata itu pencernaannya nggak membaik-membaik teman-teman ya. Nah itu kenapa seperti itu? Karena ketika orang yang tidak mengalami, seandainya kalau sudah melihat diagnosa kita itu semuanya normal-normal saja teman-teman ya. Nah makanya mereka sangat wajar sekali kalau misalkan memberikan menyuruh kita itu untuk tidak pantang makan teman-teman ya. Makan aja lu, nggak apa-apa katanya. Kan ini kamu nggak apa-apa, sehat katanya gitu ya. Tetapi yang kita rasakan itu perut panas teman-teman ya. Nah itu, untuk perut panas itu mereka tidak merasakan teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika kalian medisnya ada tentang asam lambungnya masih ada, masih tidak normal teman-teman ya, alangkah baiknya kalian menjaga makan saja teman-teman ya. Jaga saja jenis makanannya. Jangan sampai begini teman-teman ya. Ketika kalian perut panas itu karena memang panas dalam, kalian mengkonsumsi yang pedas-pedas. Nah itu, berpikir logikanya begini. Nah apakah perut kita itu akan terasa dingin? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu makanya kenali saja keadaan kalian. Kalau misalnya kalian masih ada sensasi medisnya tentang asam lambungnya atau sensasi dari pencernaannya belum membaik, alangkah baiknya kalian wajib menjaga jenis makanannya. Dan kemudian ketika kalian ingin mengkonsumsi yang lain-lain seperti makan-makan pantrangan seperti itu, perhatikan saja sensasi medisnya. Kalau seandainya sensasi medisnya tentang asam lambungnya atau pencernaannya sudah tidak ada, apakah kalian harus menjaga makannya juga? Tidak teman-teman ya. Justru ketika pencernaan kalian sudah mulai membaik, alangkah baiknya kalian sudah mulai mencoba makanan-makanan yang lain teman-teman ya. Kenapa harus seperti itu? Karena kalian harus ketahui juga teman-teman ya, kebutuhan gizi kita itu untuk tubuh kita itu setiap harinya harus terpenuhi. Dan untuk memenuhi gizi kita, untuk kebutuhan tubuh kita itu bukan dari satu jenis makanan saja teman-teman ya. Beraneka ragam jenis makanan itu harus hadir teman-teman ya. Karena taruhlah kalau misalkan vitamin A misalkan tidak ada di makanan ini, kan ada di makanan yang lain gitu teman-teman ya. Nah itu makanya setiap orang yang sudah mulai membaik pencernaannya, alangkah baiknya kalian harus mengkonsumsi makanan-makanan yang lain biar gizi kita untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu masih takut mengalami makan ini itu
Pure itu mental kalian yang harus dibenahi teman-teman ya. Mental kalian itu menjadi mental tempe karena terlalu banyak mikir teman-teman ya. Takut inilah, takut itulah gitu teman-teman ya. Jangan-jangan nanti ketika mengkonsumsi makanan ini nanti saya pingsan, nanti saya kelayangan lagi, kelayangannya nanti berlebihan, kemudian saya mati. Kan itu ya yang selalu dipikirkan. Nah itu teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun, kalau seandainya kapasitasnya tidak terlalu banyak, tidak akan membuat kalian mati teman-teman ya. Nah itu terkecuali kalau seandainya makanan itu ada racunnya. Nah itu teman-teman pasti kalian mati. Jangankan untuk pingsan, mati gitu teman-teman, pasti akan mati kalau seandainya ada racunnya. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman tanamkan saja dalam pikiran seperti itu untuk mencoba mengkonsumsi makanan-makanan yang lain itu tidak berbahaya teman-teman ya. Tetapi Pak saya itu sudah mencoba makanan ini sedikit tetapi ada kelayangan gitu ya teman-teman ya. Itu karena memang lebih besar dari sugesti kalian teman-teman ya. Nah itu bisa saja kalau misalkan kalian mencoba makanan yang lain gitu teman-teman, kemudian ada sensasi, bisa saja karena memang pencernaan kalian belum terbiasa teman-teman ya. Makanya biasakan sedikit-sedikit saja. Di awal-awal juga saya cuma mencicip-cicip aja gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika makan sedikit gitu teman-teman ya, ada sensasi nggak nyaman gitu teman-teman ya. Kalau seandainya bukan dari pencernaannya yang belum yang belum terbiasa, itu berarti dari mental kalian teman-teman ya. Kalian sugestinya itu terlalu besar teman-teman ya. Seolah-olah nanti kalian ketika mau mencoba makanan sesuatu apapun, itu pikiran kalian itu selalu mensugesti dengan ke hal-hal yang tidak benar teman-teman ya, ke hal-hal yang bisa merugikan kita teman-teman ya. Saya mau makan ini nanti kelayangan nih. Terus seperti itu dipikirkan dan akhirnya tubuh kalian merespon dengan sendirinya. Tubuh kalian tersugesti dengan sendirinya. Ketika kalian mau mengkonsumsi misalkan roti, misalkan karena pencernaan kalian sudah mulai enak, kalian sudah mulai membaik, kalian mau mencoba makan roti, kemudian kalian tuh berpikir, waduh ini roti ada pengembangnya nih, nanti jangan-jangan saya kelayangan lagi, jangan-jangan sakit perut, jangan-jangan nanti pingsan. Seperti itu, ketika mau makan roti kalian berpikir seperti itu terus tanpa disadari. Kalian itu akan tersugesti dengan sendirinya teman-teman. Ketika kalian mengkonsumsi makanan itu, kalian akan kelayangan, kalian nanti akan tidak nyaman, kalian ada begah lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang peak, kalau seandainya pencernaan kalian sudah membaik, alangkah baiknya kalian harus mengkonsumsi makanan-makanan yang lain dengan catatan kalian jangan selalu berandai-andai, jangan terlalu banyak mikir. Yang penting jampainya begini, ini makanan sehat, ini tidak akan apa-apa, karena memang tidak apa-apa sih ya. Ini bakalan jadi obat gitu ya, jadi daging buat kita gitu teman-teman. Itu jampai saya waktu itu. Jadi saya tuh ketika mencoba makanan ini itu di awal-awal memang agak sulit, cuman kesininya pikiran saya itu sudah mulai bisa terkendalikan. Ini tidak apa-apa, dan ternyata ketika saya bilang tidak apa-apa, ini sehat, ini bakalan jadi daging, ternyata itu tidak apa-apa teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata ketika kalian selalu mengalami ketakutan gitu teman-teman ya untuk mengkonsumsi yang lain-lain, ketika mencoba kalian ada rasa tidak nyaman, itu pure 80% lebih besar itu dari sugesti kalian sendiri teman-teman ya. Pikiran kalian itu, pikiran kita yang nggak normal itu ya selalu membuat kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman, karena selalu mensugestinya itu ke hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Berbeda kalau misalnya kalian mensugestinya itu yang baik-baik teman-teman, yang positif-positif, bukan yang negatif-negatif. Nanti ketika saya mengkonsumsi makanan ini, saya akan sehat, saya akan kuat, saya akan gagah lagi. Terus katakan seperti itu dalam pikiran. Nanti ketika kalian mencoba, kalian justru akan nyaman. Rasa semangat kalian itu akan hadir. Kemarin saya makan ini nggak apa-apa, saya akan coba lagi besok. Dan ternyata tidak apa-apa lagi. Timbul nanti rasa berani kalian untuk mencoba makanan yang lainnya lagi. Gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika kalian mensugesti pikiran kalian itu dengan hal-hal positif, maka akan timbul keberanian. Berbeda ketika kalian mensugestinya dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, malah justru ketakutan itu akan semakin hadir. Ketakutan, was-was, gelisah akan terus semakin hadir, menjadi bingung tersendiri. Dan ketika kalian mencoba, itu justru tidak akan menimbulkan semangat, malah akan menimbulkan penderitaan. Ya, kalau seandainya kita berpikirnya kelayangan, ya, pusing, nanti tubuh kalian merespon dengan sendirinya. Nanti pusing dan kelayangan yang hadir teman-teman ya.
Berbeda ketika kalian mensugestinya dengan positif-positif, saya sehat, saya kuat, makan ini bakalan jadi daging. Insya Allah teman-teman, sepengalaman saya, nanti kalian itu akan baik-baik saja teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana bahwa ketika kalian sudah misalkan pencernaannya sudah tidak ada sensasi yang lain-lain dari medisnya, dari asam lambungnya, atau dari pencernaannya, alangkah baiknya kalian harus mencoba makanan yang lain teman-teman ya. Kalau misalkan kalian masih takut, coba saja sedikit-sedikit teman-teman ya. Walaupun misalkan itu cuman ya hanya sebatas icip-icip saja teman-teman ya. Dulu saja saya saat pertama kali mencoba makanan yang yang pantrangan itu, jangankan makanan-makanan yang lain, yang pertama kali saya coba itu justru di pedas teman-teman ya. Dan untuk pedas itu saya mengkonsumsinya tidak terlalu banyak teman-teman, cukup di lidah saja. Karena yang pertama tujuannya satu, yaitu yang pertama ingin membiasakan lagi pencernaannya, itu yang ke satu. Yang keduanya karena memang hobi teman-teman, bosen dengan makanan-makanan yang lain itu teman-teman. Yang ketiganya, saya itu ingin mengembalikan kehidupan saya yang dulu gitu ya, dari mulai makanan, kehidupan dan sebagainya itu pengen cepat kembali lagi. Makanya ketika keadaan yang dulu itu selalu diingat-ingat, kemudian dilakukan lagi di sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika dulu saya mengingatkan, oh saya itu dulu hobinya sambal, ketika makan sambal itu ada rasa ingin bisa memotivasi makan banyak gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya saya coba gitu teman-teman. Jadi keadaan yang dulu itu pengen cepat dikembalikan lagi, makanya saya terapkan di awal-awal kesehatan itu. Saya itu di 90% lah kalau nggak salah ya. Di awal-awal 90% karena memang sudah ada rasa nyaman waktu itu ya. Semuanya serba nyaman. Nah di situ berpikir secara logikanya saya pengen kembali lagi kayak dulu lagi, makanya saya selalu hadirkan yang lain-lain. Nah itu teman-teman, dari mulai makanan saya coba-coba yang lain. Dan ketika ada sensasi nyolek-nyolek ada teman-teman ya. Ketika makan sambal juga saya ada nyolek-nyolek kayak macam perut panas kayak gitu. Cuman saya nanamkan dalam pikiran bahwa ini belum terbiasa. Nanti juga ketika sudah terbiasa teman-teman ya, tidak akan apa-apa. Dan ternyata memang benar. Ketika saya biasakan makan seperti itu ya, pakai sambal gitu ya teman-teman ya, walaupun itu yang namanya level pedasnya itu nggak terlalu besar teman-teman ya, tetapi karena untuk melatih ya, mulai di situ agak nyaman. Makan sambal itu sudah nggak kelayangan lagi. Di awal-awal padahal waktu pertama kali mencoba cuma di mulut saja itu ada kelayangan teman-teman ya. Dan ketika berpikir logikanya, ini pedas nggak masuk ke perut, cuman di lidah saja karena saya cuman colek aja gitu teman-teman ya, tetapi ada kelayangan. Padahal ini kan sambal itu cuma di lidah aja, nggak masuk ke dalam perut gitu teman-teman. Tetapi ada kelayangan. Kenapa bisa seperti itu? Nah ketika dipahami terus dipahami, ternyata itu memang dari sugesti kita teman-teman ya. Saya selalu mensugesti ketika makan sambal itu pasti ada kelayangan. Ketika makan sambal itu pasti ada rasa tidak nyaman di perut. Nah itu teman-teman. Nah ketika saya pahami ke sana dan akhirnya mencoba terus, dan akhirnya karena memang terbiasa, itu saya nggak mengalami kelayangan lagi teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, untuk mengkonsumsi makanan itu bukan di sambal saja teman-teman, di makanan yang lain juga selalu mensugesti ke hal-hal yang kesana teman-teman ya. Padahal ketika kalian lakukan itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Dan kalaupun misalkan ada yang terjadi, ingat itu karena memang mungkin pencernaan kalian belum terbiasa. Makanya biasakan dari mulai sekarang, dengan catatan agar terbiasa itu nggak langsung terlalu banyak teman-teman ya, sedikit-sedikit aja dulu. Nah itu teman-teman. Nah itu jadi kalau seandainya bukan karena memang pencernaan kalian belum terbiasa, bisa juga karena memang kalian terlalu mensugesti dengan hal-hal yang sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, saya mau makan ini pasti kelayangan nih, saya mau makan ini nanti pusing nih, nah saya mau makan ini nanti perutnya terasa panas nih, saya mau makan ini nanti begah nih, selalu saja seperti itu ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mau mencoba mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, tipsnya dari saya yaitu alangkah baiknya kalian cuma mengicip-icip saja, tidak terlalu banyak, jaga kapasitasnya. Takutnya nanti kalian pencernaannya belum terbiasa, dan ketika karena memang belum terbiasa, nanti kalian pikirannya belum terjaga karena memang ada sensasi yang hadir, pikirannya belum terjaga, nanti bisa cemas lagi, bisa was-was lagi. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau seandainya itu udah tanggung terjadi, mengkonsumsi sedikit, kemudian ada kelayangan gitu teman-teman ya, yang harus kalian lakukan adalah duduk tenang, kemudian sugesti kembali pikiran kalian.
Ini cuman sensasi, tidak akan terjadi apa-apa karena memang tidak akan terjadi apa-apa, teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang posisi menjaga makanan pantrangan. Apakah harus saya katakan untuk menjaga jenis makanan atau mantrang makanan itu memang harus sekali dan wajib hukumnya kalau seandainya kalian pencernaannya belum membaik gitu teman-teman, dengan ditandai perutnya masih terasa kembung, kemudian begah, perutnya masih terasa panas, kemudian atau ulu hatinya juga terasa sakit kalau misalnya ditekan, kemudian dadanya terasa panas, berarti itu asam lambungnya pure, berarti belum normal ya, belum normal gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika sensasi yang lain-lain itu sudah tidak hadir gitu teman-teman ya, berarti itu pencernaan kalian itu sudah mulai membaik dan kalian itu harus mulai mencoba makanan-makanan yang lain. Karena memang tubuh kita itu membutuhkan gizi yang komplit teman-teman ya. Dan gizi yang komplit itu bukan dari satu jenis makanan, yaitu adanya di beraneka ragaman gitu teman-teman. Makanya coba saja dari mulai sekarang. Tetapi kalau misalkan kalian tidak berani, kalian cukup mencoba saja sedikit-sedikit saja, hanya sebatas mengicip-icip saja. Kemudian catatan, ketika kalian mau mengkonsumsi makanan pantrangan, pikiran kalian harus dijaga juga. Jangan terlalu mensugesti pikiran kalian teman-teman ya. Jangan selalu berandai-andai yang justru nanti menimbulkan rasa tidak nyaman teman-teman ya. Nah kemudian tetap saya selalu sampaikan sama teman-teman itu untuk minumnya juga kalian harus jaga minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang karena untuk minum itu sangat penting sekali, dan minumnya itu harus minum air hangat gitu teman-teman ya. Tetapi jangan terlalu panas, tidak terlalu dingin juga, hangat lah gitu teman-teman ya. Dan sampai detik ini juga saya karena memang selalu kebiasaan ya, waktu sakit dulu sering mengkonsumsi air hangat gitu teman-teman ya. Sampai kebiasaan sampai sekarang itu kalau misalnya mengkonsumsi minum itu tidak yang dingin ya, bahkan itu pasti selalu hangat. Jangankan untuk air es, sekarang itu saya udah mulai nggak suka air es. Berbeda ketika dulu ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalnya sudah panas-panasan itu segar sekali ya rasanya kalau misalnya kita minum air es gitu ya. Nah karena memang mungkin kebiasaan ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sampai sekarang juga itu yang namanya es itu saya kurang senang teman-teman ya. Jadi ketika minum air es itu justru nggak nyaman sih buat saya sekarang itu. Yang lebih nyamannya itu, yang lebih enaknya itu justru sekarang itu mau jam berapa juga saya minumnya air hangat teman-teman, karena sudah terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Waduh durasinya udah lama nih. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian setiap saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi teman-teman ya. Kemudian cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu gitu teman-teman, dari mulai semangat, mood, senyumnya, kebahagiaannya, pokoknya semuanya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria gitu teman-teman, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.